Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Selasa 7 September 2021 dalam pekan ke-23 masa biasa. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose bab 2 ayat 6 sampai 15 dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 6 ayat 12 sampai 19. Rasul Paulus dalam bacaan yang pertama hari ini mengingatkan jemaatnya di Kolose bahwa kalau mereka sudah menerima Yesus Kristus, maka mereka harus tinggal di dalam Yesus Kristus. Mereka harus tetap bersatu dengan Yesus. Mereka harus berakar di dalam Yesus. Dan mereka akhirnya juga harus dibangun di atas dasar Yesus Kristus. Dengan cara seperti itu, maka kehidupan Yesus Kristus menjadi hidup mereka. Semangat Yesus menjadi semangat jemaat di Kolose. Tutur kata dan cara bertingkah laku itu juga menjadi tutur kata dan cara bertingkah laku mereka sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Atau dengan kata lain, sebagai konsekuensinya, kalau mereka sudah hidup di dalam Kristus, ada di dalam Dia, bersama dengan Yesus Kristus, memiliki semangat Yesus Kristus, berakar dalam Yesus Kristus, dan dibangun atas dasar Yesus Kristus, maka setiap orang yang berjumpa dengan mereka, itu berjumpa dengan Yesus sendiri. Yesus yang sudah hidup di dalam diri mereka. Saudari dan saudara yang terkasih, saya kira ajakan Rasul Paulus untuk jemaatnya di Kolose relevan juga untuk kita. Kalau kita sudah menjadi percaya kepada Kristus, maka mau tidak mau, kita harus hidup di dalam Kristus. Kita harus tetap bersatu di dalam Kristus, memiliki semangat Kristus, berakar di dalam Kristus, dan dibangun atas dasar Yesus Kristus. Dengan cara seperti itu, maka Yesus sungguh hidup di dalam diri kita, sehingga hidup kita seperti hidup Yesus, atau lebih tepatnya hidup Kristus menjadi hidup kita. Tata cara atau tutur kata serta kelakuan Yesus Kristus menjadi tutur kata dan tingkah laku kita. Saudari dan saudara yang terkasih, kalau demikian yang terjadi, maka pasti setiap orang yang berjumpa dengan kita akan mengalami kegembiraan dan sukacita, akan mengalami keselamatan. Sebagaimana orang yang dahulu kala ketika berjumpa dengan Yesus mengalami kegembiraan dan sukacita, yang sakit mengalami kesembuhan, orang yang berdosa mengalami pengampunan, dan lain sebagainya. Sementara dalam bacaan Injil ditegaskan kepada kita betapa pentingnya doa itu. Yesus berdoa semalam suntuk. Yesus menjadikan doa sebagai nafas kehidupannya. Dalam doa, Yesus berbawan hati dengan Bapanya. Dalam doa, Yesus melihat bagaimana karya pelayanan yang sudah Dia laksanakan. Dan di dalam doa, Yesus mendapat inspirasi dari Allah Bapanya untuk berkarya pada hari-hari sesudah Dia berdoa. Nah, menurut bacaan Injil hari ini, sesudah Yesus berdoa, Yesus memilih 12 rasulnya dari antara murid-muridnya. Apa yang mau dikatakan kepada kita? Artinya Yesus mau supaya orang yang mengikuti Dia tidak hanya sekedar menjadi muridnya, tetapi harus sampai ke tingkat menjadi rasulnya. Kok ada beda? Iya, pasti ada beda. Bagi saya,
seorang murid adalah seorang yang hanya tahu mengekor, ikut aja, kurang ada inisiatif. Tapi seorang rasul, dia memiliki inisiatif untuk berbuat ini dan berbuat itu, kan dia sudah tahu apa yang harus ia lakukan. Saudari dan saudara yang terkasih, kita telah menjadi pengikut Yesus. Dan sebagai pengikut Yesus, apakah kita masih dalam taraf murid yang mengekor saja, ikut saja, atau kita sudah sampai pada tingkat menjadi rasul, di mana dari kita muncul inisiatif, tidak hanya menunggu, tetapi aktif ambil bagian dalam kegiatan atau aktivitas apa saja, secara khusus dalam aktivitas kehidupan menggereja. Saudari dan saudara yang terkasih, semoga Tuhan memberkati kita.